Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1, Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurjadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pancasila yang diampu oleh Bapak Sofyan Saiful Rizal, Magister Hukum, dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Kita langsung saja ke materinya. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan politisi Amerika Serikat John Gardner. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Yang pertama, Pancasila Prakemerdekaan. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen. Elit nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan peniadaan 7 kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim. Yang kedua, Pancasila era kemerdekaan. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, Pancasila era Orde Lama. Majelis ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959. Yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi 1.
pembubaran konstituante. 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang salah satu pasalnya, tepatnya pasal 4, menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Yang kelima, Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ketetapan ini terus dipertahankan meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.